Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting OBS untuk live streaming agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama teman-teman silakan langsung saja ya ke aplikasi OBS Studionya ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman sudah siap nih dengan source ya kan, sudah ada display capture, kemudian sudah ada mic, kemudian untuk audio lainnya. Nah, teman-teman bisa langsung pergi ke yang namanya settings. Kemudian di sini teman-teman silakan pergi ke output. Kemudian jangan lupa di bagian output mode, di sini teman-teman ubah ke advance ya, ke advance. Kemudian teman-teman pergi ke streaming ya, karena kita mau setting streamingnya. Nah, di bagian streaming settings, di sini ada yang namanya audio track. Nah, audio track ini disesuaikan dengan jumlah audio yang teman-teman pakai di OBS. Contoh misalkan kalau kalian itu streaming cuman pakainya itu mic, ya mic doang. Nah, kalian pilih angka 1 saja. Nah, kemudian kalau misalkan nih kalian streaming pakainya mic sama audio internal ya. Nah, berarti kalian itu centang 1 dan juga 2. Ya, kalau ada 3 berarti kalian sampai 3 untuk centangannya. Ya. Kemudian di sini ada Twitch VOD track. Di sini kalian skip aja, nggak usah diapa-apakan. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada encoder. Nah, jadi sebelum kita masuk ke encoder, teman-teman silakan download folder yang bernamakan Base OBS Streaming. Ya, jadi untuk link filenya sudah saya taruh di deskripsi video. Jika sudah di-download, bisa langsung diekstrak terlebih dahulu. Jika sudah diekstrak, bisa langsung dibuka saja ya untuk foldernya. Nah, jadi di sini kita bakal buka yang Base OBS Settings ya. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat untuk encoder itu sebenarnya ada dua jenis ya. Yang pertama itu adalah X264, kemudian yang kedua adalah khusus Nvidia ya dan juga AMD. Ya, jadi ini tergantung dari kalian mau pilih yang X264 atau kalian pilih yang Nvidia atau AMD. Ya, biasanya kalau kalian nggak ada yang Nvidia atau mungkin AMD, itu berarti kalian memang harus pakainya X264. Ya, tapi kalau kalian ada opsi ya bisa milih yang Nvidia Advance sama AMD VCE ya. Nah, berarti kalian bisa pilih nih. Kalian mau pakai 264 ya kan X264 atau kalian mau pilih yang ini ya. Nah, jadi ini disesuaikan saja. Nah, misal kalau kalian mau pilih yang X264, nah berarti kalian fokus ke pilihan yang pertama. Ya, tapi kalau kalian pilih yang Nvidia atau mungkin yang AMD, kalian fokus di pilihan yang kedua, oke? Nah, jadi di sini gua pilihnya yang X264 karena di opsi gua itu yang pilihan kedua ini nggak ada ya. Nah, jadi misalkan encoder kita pilih X264. Kemudian untuk rescale output kalian skip aja, nggak usah diapa-apakan ya, oke? Kemudian kita lanjut ke bawah sini yaitu encoder settings ya. Nah, jadi di sini ada yang namanya rate control. Jadi untuk rate control ya untuk pilihan low end, mid end, kemudian high end ini sama ya. Kita pilihnya itu CBR ya. Jadi kalian tinggal arahkan saja ke CBR. Kemudian di sini ada bitrate. Nah, jadi untuk bitrate ini disesuaikan ya karena setiap jenis PC ini berbeda-beda. Ya, mulai dari low end sampai high end ini berbeda-beda. Contoh di low end di sini untuk bitrate-nya pakai 2,5 sampai 3,5 atau disesuaikan dengan kecepatan network kalian yaitu 2 sampai 6 Mbps. Ya. Kemudian kalau mid end itu 4.000 sampai 5.000 atau kalau kecepatan networknya itu disesuaikan dengan 10 sampai 20 Mbps. Nah, kalau high end ini lebih tinggi lagi ya, 5,5 sampai 6,5. Kemudian untuk kecepatan networknya 40 sampai 100 lebih Mbps ya. Jadi disesuaikan. Mending kalian disesuaikan dengan
kecepatan jaringan network kalian terlebih dahulu. Contoh misalkan gua ini kecepatannya adalah 20 Mbps. Nah, berarti kan 20 Mbps kan termasuk mid-end nih. Nah, kalau sudah ketemu, nah kalian tinggal sesuaiin aja nih bitrate-nya mau berapa. Contoh misalkan di mid-end, di sini kan 4000 sampai 5000 ya. Nah, berarti gua bakal masuk sekitar mungkin 4200. Ya, kan 4000 sampai 5000. Berarti gua bakal masukkan 4200 ya. 4200. Nah, seperti ini. Kalau kalian sudah selesai, ya kalian untuk use custom buffer size-nya ini ya bisa dicentang. Kemudian kalian masukkan 35.000. Jika sudah selesai, di bawah sini ada keyframe interval. Untuk keyframe intervalnya kalian biarkan saja atau kalian skip. Kemudian CPU usage preset, di sini teman-teman pilih super fast. Kemudian profile pilih high. Kemudian tune teman-teman pilih zero latency. Nah, kemudian di sini ada X264 options. Nah, jadi di X264 options ini, teman-teman silakan buka catatan yang bawahnya yaitu X264 options ya. Nah, jadi di sini, jadi kita langsung ya. Jadi pertama-tama kita copy terlebih dahulu kode dari X264 options. Nah, jadi untuk kodenya itu yang ini ya. Kode yang ini. Nah, jika sudah, teman-teman tinggal klik kanan, copy. Kemudian teman-teman pastekan di kotaknya ini dengan cara paste di keyboard ya, Ctrl plus V. Nah, kemudian teman-teman jangan lupa untuk spasi sekali ya. Nah, kemudian jika sudah spasi sekali, teman-teman bisa pilih nih, mau yang zero latency performance atau yang quality. Nah, jadi teman-teman harus pilih salah satu dan tidak bisa memakai keduanya. Jadi mau nggak mau teman-teman pilih salah satu, mau performance atau quality. Ya, dan itu tergantung dari keinginan teman-teman sendiri ya. Nah, kalau gua sendiri ya, kalau untuk live streaming itu mungkin cocoknya di performance ya, karena kita itu pengen performance-nya itu lancar-lancar ya dibandingkan kualitas videonya itu kan bagus ya. Kalau itu menurut gua sendiri ya, mungkin menurut teman-teman itu berbeda ya. Jadi gua di sini akan pilih yang zero latency performance ya. Nah, kalau teman-teman pilih yang zero latency quality, teman-teman copy kodenya yang ini ya. Kalau gua yang performance ya. Kemudian teman-teman klik kanan copy. Kemudian tinggal pastein aja deh ya di kotaknya ini lagi. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik apply. Nah, jadi di sini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman silakan pergi ke audio ya yang ini. Nah, kemudian pastikan untuk track 1, track 2, track 3, 4, 5, 6 ini semua audio bitrate-nya itu sudah terpilih yang 160. Ya, jadi track 1 sampai track 6 pastikan bitrate audionya itu 160 ya. Jika sudah, klik apply, kemudian pergi ke audio yang ini. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan di bagian general untuk sample rate-nya teman-teman pilih 48 kHz. Ya, 48 kHz. Jika sudah, klik apply, kemudian pergi ke video. Nah, di sini gua bakal jelasin secara pelan-pelan ya. Nah, kita mulai dari yang base canvas resolution. Jadi untuk base itu teman-teman silahkan pilih resolusi tertinggi kalian. Ya, jadi kalian pilih nih. Di sini kalian klik. Kalau yang tersedianya itu sampai 2560 kali 1440, maka kalian pilih yang 1440. Atau mungkin kalau yang tertinggi 1080 seperti saya ini, ya maka pilihlah yang 1080. Nah, kemudian untuk output scaled resolution di sini teman-teman nggak harus pakai resolusi tertinggi. Maksud gua ya di output ini teman-teman bisa pakai resolusi 720p atau mungkin 1080p atau mungkin kalau teman-teman sudah percaya diri nih untuk PC atau laptopnya sudah high end, nah kalian bisa coba pakai 1440p, tapi kayaknya 1440p itu memang agak jarang ya dipakai di output
scale resolution. Jadi teman-teman bisa pilih mau 720p atau 60p ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk downscale filter di sini kalian silakan pilih yang Lanczos ya, Lanczos 36 samples kalau nggak salah, dan itu letaknya di paling bawah ya. Tapi kalau yang resolusinya sama ya, base dengan output seperti saya ini, itu kalian nggak bisa pilih downscale filter yang bisa dibilang itu kekunci ya. Dan untuk downscale filter ini kalau kalian bisa pilih, berarti untuk resolusi base sama outputnya itu berbeda ya. Kemudian untuk FPS kalian bisa pilih mau 60 atau 30. Ya, kalau misalkan kalian sudah memilih 60 tapi hasil live streamingnya itu masih patah-patah atau kurang lancar, nah kalian coba di 30 fps. Ya, biasanya kebanyakan seperti itu ya. Kalau misalkan di 30 fps lancar, kalian coba di 60 patah-patah, berarti kalian cocoknya di 30 fps, oke? Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik apply. Kemudian kita pergi ke hotkeys. Hotkeys ini paling penting ya, jadi untuk memulai streaming, memberhentikan streaming, atau mungkin untuk ini ya, stop streaming, discard, delay, ini mungkin nggak terlalu dipakai ya. Mungkin kalian pakai shortcutnya itu yang start sama stop saja ya. Jadi kalian silakan pilih untuk shortcut keyboard yang pengen kalian pakai ya, oke? Kemudian teman-teman pergi ke advance. Nah, kemudian untuk proses purity, teman-teman pilih above normal. Kemudian untuk show active outputs warning on exit, di sini teman-teman centang. Kemudian untuk renderer, pilih DirectX 3D11, color format NV12 8 bit, ya yang ini. Color space rec.709, color range teman-teman pilih full. Kemudian untuk SDR white level kalian biarin 300 saja. Kemudian untuk HDR nominal peak level teman-teman biarkan saja di 1000 ya. Nah, jika sudah selesai teman-teman bisa klik apply. Kemudian teman-teman kembali lagi ke bagian general yang paling atas ini ya. Nah, kemudian teman-teman silakan centang untuk show confirmation dialog when starting streams dan juga show confirmation dialog when stopping stream. Jadi ini berguna banget untuk memberitahu konfirmasi ya bahwa sudah memulai streaming ya kan, atau mungkin streamingnya sudah berhenti ya kan di aplikasi OBS-nya. Oke. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik apply, kemudian oke, kemudian teman-teman bisa langsung restart terlebih dahulu untuk OBS-nya, kemudian kalian coba untuk tes live streaming apakah hasilnya lumayan lancar, jadi bagus atau mungkin masih patah-patah ya, oke. Nah, kemudian tips yang bakal gua kasih tahu, jadi di sini ada satu tips. Kalau misalkan PC atau laptop kalian itu semakin berat ya, atau mungkin OBS-nya ini ya, OBS-nya itu berat dan terlalu memakan banyak resource. Nah, kalian coba di tampilan preview di OBS-nya ya, seperti ini. Itu teman-teman silakan dimatikan. Ya, dimatikan dengan cara klik kanan kemudian enable preview ya, yang ini teman-teman silahkan klik. Nanti untuk previewnya bakal mati dan untuk penggunaan resource di OBS-nya semakin berkurang. Jadi kalau teman-teman lihat di text manager itu bakal kelihatan banget ya. Nah, jadi seperti itu untuk cara setting OBS untuk live streaming ya. Nah, jadi ini ada satu tambahan lagi ya. Kalau misalkan kalian masih baru ya, mau live streaming nih, ya kalian sudah menambahkan ini ya, display capture ya. Jadi plus display capture ya, kalian sudah pilih layarnya ya kan. Dan untuk preview atau tampilannya masih black screen atau serba hitam semua, nah itu teman-teman perlu setting OBS-nya ya. Nah, cara mengatasi hal itu teman-teman bisa pergi ke settings ya. Pergi ke settings, kemudian pergi ke sistem, kemudian scroll ke bawah sampai ketemu graphic settings. Kemudian teman-teman klik browse. Kemudian teman-teman cari untuk aplikasi OBS-nya ya. Nah, biasanya OBS itu terletak di drive C atau drive di mana Windows kalian install, kemudian program files, kemudian OBS Studio, bin 64 bit, kemudian OBS 64. Nah, jika sudah ketemu, teman-teman bisa langsung klik add.
kemudian ubah untuk optionsnya ke high performance. Ya, dan kalau misalkan sudah kalian ubah nih ke high performance, kalian sudah restart OBS-nya, dan kalau misalkan masih black screen, masih serba hitam tampilannya, teman-teman coba ubah ke power saving. Ya, karena kalau high performance masih gagal, kalian coba ubah ke power saving, dan biasanya ini terjadi terhadap beberapa laptop ya, seperti laptop gua sendiri ya. Oke, jadi video tentang cara setting OBS untuk live streaming agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan itu sampai sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video ini sampai sini dulu di next video ya. Dadah.